Tuhan dari Yeremia 31 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-37. Demikian pembacaan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari sebagai terang di siang hari dan menetapkan bulan dan bintang-bintang sebagai terang di malam hari, yang mengacau balau laut sehingga gelombang-gelombangnya menggelora. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Demikian firman Tuhan. Begitu jugalah keturunan Israel tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku sepanjang masa. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, begitu jugalah aku tidak akan menolak segala keturunan Israel karena segala yang mereka lakukan. Demikianlah firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amanginang saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, pernahkah kita berpikir Tuhan memakai orang-orang jahat sebagai contoh untuk membuat kita bertobat? Dan pernahkah kita berpikir ketika kita melihat orang jahat, Tuhan menolong dan membantu mereka yang dalam kesusahan? Atau justru sebaliknya, kita melihat kesuksesan orang-orang yang jahat, orang-orang fasik, membuat kita cemburu atas apa yang mereka perbuat dalam kehidupannya. Buasa disan ape naroan lo pangalahona gudang akar rezekina, gudang akar pasu-pasunya, yang kerap membuat kita cemburu dengan apa yang diperbuat orang-orang fasik atau orang-orang jahat. Karenanya saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini, ketika bangsa Israel itu adalah sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan, dan kita lihat bangsa Israel adalah bangsa kesayangan oleh Tuhan. Namun bangsa yang nakal ini, bangsa yang bebal ini, bangsa yang keras kepala ini adalah bangsa yang menjadi contoh yang dipilihkan oleh Tuhan. Bukan bermaksud untuk mengatakan bangsa lain bukan bangsa yang diberkati, tetapi untuk memperlihatkan mereka sebagai etalase. Jadi mulut taboto etalase adalah semacam gambaran, semacam pajangan gitu ya. Contoh yang kita lihat untuk bagaimana cara Allah menunjukkan kuasanya kepada orang-orang yang tidak taat. Karena ketidaktaatan bangsa Israel ini, sehingga mereka harus dibuang ke Babel. Dan ini adalah bentuk etalase dari firman Tuhan yang diperlihatkan bagaimana orang-orang Israel, orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, dipertontonkan pada kita saat ini. Bagaimana melihat kehidupan mereka akan dihukum oleh karena perilaku tidak menyayangi Tuhan, menduakan Tuhan. Itu sebabnya Amsal 24 ayat 1 berkata, janganlah iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka. Ya, bergaullah dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang taat kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, kalau kita lihat, dan ini menjadi salah satu indikasi bagi kita, terutama para kaum muda dalam memilih jodoh, ya. Siapakah jodoh yang dipilih Tuhan? Jodoh yang dipilih Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan. Jadi asal unang bergaul kita, asal adong rokapu, asal memuliau, asal maneng manguliau, ujungnya apa yang terjadi? Banyak kasus-kasus perceraian. Tapi carilah, bergaullah dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Karena etalase Israel telah ditunjukkan bagaimana ujung ketidaksetiaan Israel itu membuat mereka harus menderita oleh karena perbuatan mereka, sehingga mereka harus dibuang di Babel. Inilah pada waktunya pada kita mengingat saudara-saudara, supaya kita jangan iri, jangan dengki, jangan benci terhadap orang-orang yang jahat oleh karena mengumpulkan harta kekayaan yang tidak dari jalan Tuhan. Tetapi marilah kita percaya kepada Tuhan akan memberkati sian hodokta ima dalam tangyangta
terpasu-pasu di bagasan olong ni roh ni Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini Allah menjanjikan janji pemulihan bagi bangsa Israel. Dan janji ini, keselamatan ini tidak hanya diberikan kepada Israel, tetapi juga kita yang mendengar pada saat ini. Seperti matahari yang menyerangi siang dan bulan dan bintang menyinari di waktu malam, demikianlah perkataan Tuhan itu bisa diartikan pasti karena Tuhan akan kembali memulihkan bangsa Israel. Ini ditunjukkan bagi kita pada saat ini bagaimana pemulihan Allah terus berlangsung kepada orang yang tetap mengandalkan Tuhan. Ternyata dari orang-orang yang terbuang ini ada orang-orang yang setia dan berdoa kepada Tuhan, sehingga Tuhan menatap dan kembali kepada padanya janjinya yang terdahulu, dan Dia mau genapi itu ketika bangsa Israel dipersiapkan untuk pulang. Dan Tuhan juga mau menggenapi hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, pernyataan Tuhan ini tidak hanya merujuk kepada bangsa Israel, tetapi gereja Tuhan. Tuhan mau memulihkan segala sesuatu dalam kehidupan bangsa. Tuhan mau memulihkan alam yang rusak. Tuhan mau memulihkan ekosistem yang rusak. Karena pemulihan itu bisa terjadi ketika ada dua hal yang penting yang Tuhan lakukan dalam memulihkan bangsa Israel. Ada yang pertama, Tuhan memberikan status yang baru dari hamba orang berdosa menjadi anak Allah. Jadi Tuhan mengangkat status orang-orang yang menderita mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Dan disinilah yang kita rasakan, namanya saudara-saudara, bahwasanya tidak kehidupan kita akan selalu terpuruk, tetapi bagi orang yang menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat dia menjadi status bukan lagi hamba, tetapi menjadi status anak, status sahabat. Tuhan mau kita menjadi sahabat. Karenanya kalau kita lihat apakah kehidupan kita sudah terjadi pemulihan, atau bahkan kecenderungan kehidupan kita akan berlangsung begitu-gitu saja. Aito ima ai songon-songoni ma parnguluanon. Atau kita pasrah dengan keadaan, atau kita mengatakan kita tidak akan berdaya. Hari ini melalui firman Tuhan, Tuhan mengangkat status orang-orang yang tetap merindukan Tuhan, dan Tuhan mengingat janji keselamatan yang kita terima dalam baptisan sebagai orang percaya. Yang kedua, Tuhan memberikan benih kekal dalam hati setiap bangsa, benih yang hidup yang memungkinkan bangsa Israel itu berkumpul dan menyucikan hidupnya supaya mereka semakin menyerupai hidup seperti Kristus Yesus. Karenanya Yesus, anak Allah itu hadir kepada kita, hadir kepada Israel. Itu sebabnya Paulus membuat sebuah teologi yang mengatakan seperti mencangkok. Jadi taboto do heraman stek pohon, jadi itu diambil dari bangsa Batak, misalnya bangsa-bangsa lain ikut serta menjadi distekkan, digabungkan, dicangkokkan menjadi bangsa. Jadi kita ikut merasakan berkat pemilihan bangsa Israel itu, benih kehidupan itu melalui firman yang hidup, melalui Yesus Kristus. Itulah anugerah kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Karenanya orang-orang Batak mendapatkan kasih keselamatan Tuhan. Orang-orang Batak terpelihara dalam kehidupan. Itu sebab maka manginang kita yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, seandainya Injil tidak masuk ke tanah Batak, yang kita rasakan mungkin lebih parah. Gari ada orang yang tidak dalam firman Tuhan, dia bisa merasakan adalah pembagian harta di kampung, ribut karena pembagian warisan. Tapi saat ini orang yang hidup dalam cinta kasih Tuhan, dia terpelihara dan diberkati oleh Tuhan, oleh karena pemeliharaan Tuhan itu sendiri dalam janjinya. Karenanya Nabi Yeremia mengakui kebesaran Allah dalam penciptaannya, penopangan di dalam Israel itu sendiri. Lalu bagaimana kita menikmati penciptaan Allah dan janji Allah pada saat ini? Penciptaan dan janji Allah ini ditawarkan dari kasih dan pengampunan dalam pengharapan. Inilah rekonsiliasi. Hari ini Allah mau berrekonsiliasi dengan dosamu. Hari ini Tuhan mau berrekonsiliasi dengan apa yang kita perbuat dengan masa lalu, untuk menatap harapan baru dengan mengingat janji keselamatan Tuhan. Kita tidak akan pernah selesai untuk menyelesaikan apa yang kita lihat yang tidak terukur luasnya dalam lautan.
Tapi hari ini dalam Rom 11 ayat 33 dikatakan, oh alangkah dalam kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan tak tersalami jalan-jalannya. Karenanya sangat-sangat berbeda cara pandang orang yang hidup dalam Tuhan dengan cara pandang orang-orang yang duniawi. Cara pandang orang-orang ekonom dengan cara pandang orang-orang yang hidup dalam spiritualitas. Cara pandang orang-orang yang hidup mencintai dunia dengan cara pandang yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Inilah orang yang bisa menikmati anugerah dari Tuhan, pemulihan dari Tuhan, recovery dari Tuhan, pemulihan dari Tuhan. Jadi pemulihan Tuhan bisa terjadi ketika kita hidup dan memakai dalam kasih karunia Tuhan. Jadi tinggal dulu di dalam kasih Tuhan. Tinggal dulu, maka kita akan menghasilkan buah itu. Tetapi kalau kita di luar daripada pokok itu, pokok keselamatan itu, maka kita tidak akan merasakan cinta kasih Tuhan. Ini sangat berbeda. Walaupun kita makan gulamo, alai molo mardongan, holong ni rohan nasihat Tuhan, maka molateon, pasti terasa enak ini ikan asin ini. Ya kan? Dan adong bedo nota, holan ikan asin, holan ikan teri, holan na asin, darah tinggi om bebenon, dang be. Alai dohonon na mau lihat ma Tuhan, mau lihat ibu hidup mangan. Allah ditatap, gudang dope na sumangan, dangi mau gudang do akan sumangan. Jadi dengan menikmati cara Tuhan, melihat cara kasih Tuhan memelihara kehidupan kita, inilah yang terjadi recovery, pemulihan akan terus terjadi. Unang atong manogut ni hari, dungo hita terahado parjolo taingot. Sohon di huta kan, mau taingot ahado parjolo. Dang mga pinahaku. Detong kan. Hari ini ketika kita bangun, kita akan recovery, pemulihan dari Tuhan, melihat Tuhan luar biasa kesempatan kehidupan yang kau berikan bagiku. Roma pasu-pasu di bagian senguluta. Tapi kalau baru bangun kita ngatung tugas tong pangalopaan tapi kiri parjolo sian bahasa-bahasa makam itu dengan bahasa Tuhan mau do hitam menjalo asine rohani Tuhan. Karenanya melalui firman ini diingatkan, Yeremia mengingatkan kita pada saat ini, marilah melihat anugerah keselamatan Tuhan itu. Bukan semata-mata penghukuman terhadap Israel, tetapi cinta kasih Tuhan melihat keadilan Tuhan berlaku dan ingin memulihkan bangsa yang bebal itu supaya mereka taat menerima keselamatan itu. Inilah bentuk syukur kita. Inilah bentuk syukur orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Amanginang saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus. Yang ketiga, tentu sebagai manusia kita ingin hidup kita ini hidup terjamin. Molobo ini yang gak ada tekanan dalam kehidupan. Kalau bisa tidak ada penderitaan, bahkan kalau bisa tidak ada sakit dalam tubuh kita ini. Dengan kata lain, ya kalau bisa hidup senang-senanglah, hidup dalam zona nyaman. Tapi apakah itu menjadi idaman dalam setiap kehidupan manusia? Tentu jawabannya tidak. Tetapi pertanyaan dalam apakah manusia hidup bisa selamanya seperti itu? Tentu jawabannya tidak. Tapi apa yang boleh kita katakan pada saat ini, Amanginang? Dengan memperkatakan perkataan Tuhan itu pasti, janji keselamatan itu pasti, itulah yang kekal yang dimiliki oleh orang percaya. Olan ibadah do haporusata, olan ibadah do nagabe pangalulata. Karenanya semua kehidupan kita ternyata adalah sementara. Ketika kita bisa hidup saat ini, bisa orang-orang yang di sekitar kita bisa merasakan kehilangan. Ya, tetapi ada orang yang merasakan tenang, tetapi besoknya dia bisa merasakan kerikil-kerikil tajam dalam kehidupan. Karenanya menghina saudara-saudara dalam nama Yesus Kristus melalui firman Tuhan saat ini, hidup dan jaminan Tuhan pasti akan senantiasa mendorong kita berkeyakinan pada pertolongan Tuhan. Orang yang percaya dalam Tuhan, dia akan hidup dalam janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Dia akan selalu membaca firman. Ya, ada penelitian terbaru, mengenai saudara-saudara. Ternyata bagaimana kita bisa menikmati janji Tuhan? Janji Tuhan hanya bisa dinikmati oleh karena membaca firman Tuhan. Ya kan? Adiga doa boy paingoton na marpadan doa doho margasitorus pane misalnya margasitorus. Alana pajupangau dohot margasitorus. Adiga doa boy paingoton pada nilai bata janji Tuhan. Karena saya terus berjumpa dengan firman Tuhan.
Peneliti dari studi Bible Amerika mengatakan orang yang 4 kali sehari membaca firman Tuhan akan mengurangi dosa-dosa dalam kehidupannya. Karenanya orang yang membaca firman, dia akan mengurangi tensi dan emosionalnya dalam kehidupan. Karenanya dengan mengingat firman Tuhan, hanya bisa kita rasakan ketika kita hidup dalam janji-janji keselamatan dalam Tuhan. Bagaimana itu muncul? Hiduplah dalam persekutuan Tuhan, hiduplah dengan hubungan yang intim dengan Tuhan. Disitulah orang bisa merasakan perjanjian itu. Hidup bukan hanya dengan Israel, tetapi dia merasakan janji kesetiaan itu di dalam Tuhan. Yang kedua, janji Tuhan tidak dipengaruhi oleh kondisi kita. Apapun dalam kondisi kita, ketika kita dalam keadaan susah, ketika kita dalam keadaan senang, ketika kita dalam lasmi roha, ketika dalam marhabat niroha, janji itu akan terus hadir dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena Allah memberikan keadilan dan kebenarannya. Jadi unang Peter mengapia kita, unang Peter cemburu kita, mengido jolma, bado hati songonon, neng songonok kita HP kemampuan tadang nangi tahu payahon asa unang tertinggal zaman. Saat ini janji itu akan konsisten dalam kehidupan orang-orang yang tekun dan setia menikmati anugerah yang terbesar akan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita lihat tak terselami ternyata kasih Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Dan firman ini mengingatkan kita supaya kita hidup dalam jalan-jalannya Tuhan. Supaya kita bisa menikmati kasih Tuhan, marilah hidup kepada jalan-jalannya. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, akulah juru selamat. Taboto do artinya juru selamat. Juru artinya arah, selamat artinya dialah memberikan arah ke keselamatan itu. Itu sebabnya Yesus mengatakan, tanpa mengikuti Yesus, orang akan sulit untuk menemukan keselamatan itu. Holan ibadah do heatu banu gijang, ibadah do anak dari bata, di boto ibadah do di dia do dalan nanang sitio potota. Itulah janji. Ketika orang hidup dengan janji itu, bertekun hidup dalam firman Tuhan, dia akan merasakan jalan-jalan setapak yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Di pakilalon ibadah namar dong atau Tuhan peau asa boy sonang pakilalakum. Adong buku D nomor 210 dung sonang rohakum. Salah satu pergumulan dari anak Tuhan yang menuliskan lagu itu, ketika keluarganya terpisah dengan dia dan dia menyuruh keluarganya ini untuk datang ke tempatnya, lalu keluarganya ini mati kecelakaan di dalam kapal sehingga keluarganya tinggallah istrinya, anak-anaknya mati. Lalu dia menuliskan lagu ini dalam penderitaannya, dalam susahnya, dalam penderitaannya dia tuliskan, dung sonang rohaku dibahen Tuhani porsuk pehu bae di son, ku tahu di son, dung sonang rohaku di bae Tuhani. It is well, it is well, it is well. Bagaimana orang-orang yang hidup dalam penderitaan Tuhan, dia percaya dalam janji Tuhan akan menghiburkan hatinya. Itulah kekuatan dari firman Tuhan pada saat ini. Inilah holong ni debatana hot di bagasan mulutnya ketika kita hidup dalam badan dan berjanjian dalam keselamatan Tuhan. Amanginang saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, akhirnya dalam firman ini diajar kepada kita bagaimana janji Tuhan itu pasti. Janji Tuhan bukanlah janji caleg, ya kan? Nah, mau tahu misalnya janji para pejabat, tapi janji Tuhan adalah ya dan amin. Dia selalu menepati setiap perjanjiannya. Dari mulai ditetapkan Israel menjadi umat kesayangan Tuhan sampai sekarang kita pun menjadi umat kesayangan Tuhan oleh karena kehadiran penerimaan akan Yesus Kristus. Karenanya kasih Tuhan kepada umat Israel itu tidak berubah. Dia setia sampai akhir. Dan karena harkat dan martabat mereka sebagai umat Allah itu sudah dipulihkan. Dan itu juga akan terjadi kepada kita semua dalam pemulihan ketika kita merasakan bahwasanya kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karenanya menginang dikatakan di sini, sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar bumi di bawah tidak terselidiki, begitu jugalah aku tidak akan menolak segala keturunan Israel karena segala yang mereka lakukan. Demikianlah firman Tuhan. Panisado Tuhata, Tuhan Maha Pengampun sekalipun umatnya berdosa. Inilah adalah janji keselamatan. Ini adalah janji pemulihan bagi kita. Sehingga kita pulang dari saat ini, pulang dari gereja ini, melihat ada harapan baru.
melihat ada secercah harapan baru supaya kita bisa bangkit kembali ketika kita mengalami stres, ketika kita mengalami frustasi, ketika kita mengalami tidak ada jalan keluar. Hari ini Tuhanlah juru selamat, Tuhanlah pintu itu, dan Tuhanlah keselamatan itu, dan kita masuk dan Dia memulihkan segala dosa-dosa yang kita lakukan dengan penerimaan dan hidup dalam janji-janji Tuhan. Tuhan memberkati kita di dalam kehidupan kita.